Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 14 akan menyampaikan materi mengenai perangkat pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Wirayanti Nona Alorusman dengan NIM 2211021005 dan saya sendiri Okti Nia Ramdhani dengan NIM 2211021009. Adapun submateri yang akan kami bahas yakni yang pertama unsur-unsur perangkat pembelajaran, yang kedua menyusun perangkat pembelajaran, dan yang ketiga menerapkan rencana pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi materi yang pertama adalah unsur-unsur perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran adalah kumpulan alat atau perlengkapan yang digunakan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran meliputi media, fasilitas, bahan, dan panduan. Fungsi dari perangkat pembelajaran adalah sebagai pedoman guru dalam aktivitas belajar dan mengajar. Ada pun beberapa unsur umum dalam perangkat pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa melalui pembelajaran. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Strategi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga ada materi pembelajaran, yaitu konten atau bahan yang disampaikan kepada siswa untuk mendukung proses pembelajaran. Materi ini harus relevan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Yang keempat ada aktivitas pembelajaran, yaitu kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas ini dirancang untuk mendorong pemahaman, penerapan, dan pengembangan keterampilan siswa. Lalu yang kelima ada evaluasi pembelajaran, yaitu proses mengukur pemahaman dan kemajuan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dapat meliputi berbagai metode seperti tes, tugas, proyek, dan portofolio. Yang keenam ada interaksi sosial, yaitu memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara siswa, guru, dan lingkungan pembelajaran. Interaksi sosial ini dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan mempromosikan pembelajaran bersama. Yang ketujuh ada penyesuaian pembelajaran, yaitu upaya untuk mengakomodasi perbedaan individu siswa, termasuk gaya belajar, kecepatan belajar, atau kebutuhan khusus lainnya. Penyesuaian ini memastikan bahwa pembelajaran efektif bagi semua siswa. Yang kedelapan ada umpan balik dan pemantauan, yaitu memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang kemajuan mereka dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Pemantauan yang berkelanjutan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang kesembilan yaitu lingkungan pembelajaran, yaitu faktor-faktor fisik dan sosial yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, termasuk suasana kelas, keamanan, dan ketertiban siswa. Lalu yang ke-10 ada teknologi pembelajaran, yaitu penggunaan teknologi sebagai alat yang mendukung dan memperkaya proses pembelajaran. Nah, teknologi ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi, memfasilitasi interaksi, atau menyediakan sumber daya pembelajaran tambahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yakni menyusun perangkat pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran mempunyai tahap-tahap yang harus dijalani. Berikut adalah tahap-tahapannya. Yang pertama, pemetaan profil peserta didik. Dalam tahapan ini, guru wajib mengumpulkan data siswa guna memetakan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, serta lingkungan belajarnya. Untuk memperoleh data tersebut, guru memang wajib mengadakan tes terlebih dahulu, yakni psikotes yang dijadikan lampiran pendukung profil siswa. Sebelumnya, guru juga perlu mempelajari tentang jenis-jenis kecerdasan majemuk dan gaya belajar siswa. Yang kedua, menyusun langkah pembelajaran berdiferensiasi. Setelah menetapkan profil peserta didik, strategi selanjutnya ialah guru wajib melakukan penyusunan langkah pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai contoh, jenis diferensiasi yang digunakan yaitu dari aspek proses dan produk. Beberapa kegiatan dasar yang telah tersusun yakni kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Rangkaian dalam kegiatan tersebut akan berorientasi pada karya atau produk yang nantinya menjadi hasil penilaian dan hasil dari produk peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, menyusun sumber belajar dan asesmen.
Dalam proses asesmen, guru juga harus memastikan kesesuaiannya dengan konten dan sumber belajar yang disampaikan. Apabila kita masih belum memahami proses penyusunannya, tentu saja kita bisa bertanya pada senior yang sudah lebih berpengalaman dalam penyusunan RPP berdiferensiasi. Pasti terdapat template yang sudah disediakan oleh pihak sekolah agar memudahkan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran tersebut. Menyusun program pembelajaran di sekolah memang bukan tugas yang mudah. Guru tak hanya bertanggung jawab dalam proses belajar di kelas, tetapi rangkaian hal yang harus dilakukan para pendidik cukup panjang sebelum proses belajar itu dilaksanakan. Selain itu, guru wajib melakukan update ilmu atau meningkatkan wawasan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu menerapkan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan digunakan selama satu kali pertemuan, satu semester atau lebih. Rencana pembelajaran ini juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun oleh guru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam menyusun rencana pembelajaran, guru harus memperhatikan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, untuk menerapkan rencana pembelajaran, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama, ketahui tujuan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita perlu mengetahui apa yang ingin kita capai dan apa yang diharapkan oleh para siswa kuasai. Tujuan ini harus ditulis secara jelas dan spesifik di bagian atas rencana pembelajaran. Yang kedua, ada tulis ikhtisar. Ikhtisar adalah penjelasan singkat mengenai pokok-pokok pembelajaran yang akan disampaikan. Ikhtisar ini bisa mencakup latar belakang, konteks, konsep, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, ada rencana alokasi waktu. Kita perlu menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pembelajaran. Waktu ini harus disesuaikan dengan jumlah materi, karakteristik siswa, dan fasilitas yang tersedia. Waktu ini juga fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kemudian yang keempat ada penyajian informasi. Nah, kita perlu menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada siswa dengan cara yang menarik, bermakna, dan menantang. Kita bisa menggunakan berbagai media, alat, dan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan dan metode pembelajaran. Kita juga perlu memperhatikan variasi, urutan, dan keterkaitan antara informasi yang disajikan. Kemudian yang kelima ada praktik dengan panduan. Kita perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan informasi atau materi pembelajaran yang telah diterima. Kita bisa memberikan kegiatan belajar yang melibatkan siswa secara aktif dan kreatif seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, dan lain-lain. Kita juga perlu memberikan panduan atau bimbingan kepada siswa selama melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keenam ada praktik mandiri. Kita perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji pemahaman dan kemampuan mereka dalam materi pembelajaran. Kita bisa memberikan kegiatan belajar yang melibatkan siswa secara mandiri dan bertanggung jawab, seperti tugas individu atau kelompok, tugas proyek, atau tugas presentasi. Nah, kita juga perlu memberikan umpan balik atau koreksi kepada siswa atas hasil kegiatan belajar mereka. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi. Kita juga perlu menilai kemajuan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran. Kita bisa menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Kita juga perlu memberikan nilai atau skor kepada siswa atas hasil penilaian mereka. Adapun kesimpulan dari materi kami yakni yang pertama, perangkat pembelajaran mencakup beberapa unsur, yaitu yang pertama data sekolah, bahan dasar, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, bahan pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber belajar atau bahan pengajaran, langkah kegiatan belajar, dan yang terakhir evaluasi. Yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran mempunyai tahap-tahap yang harus dijalani. Yang pertama, pemetaan profil peserta didik, menyusun langkah pembelajaran berdiferensiasi, menyusun sumber belajar dan asesmen. Dan yang ketiga, untuk menerapkan pembelajaran ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Berikut adalah contoh-contoh langkah menerapkan rencana pembelajaran yang efektif. Yang pertama, ketahui tujuan, tulis ikhtisar, rencanakan alokasi waktu, sajikan informasi, praktik dengan panduan, praktik mandiri, dan yang terakhir evaluasi.
Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni.